Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Buat teman-temanku, saya sangat heran, dari 1.100 orang yang subscribe kenapa tidak sampai 200 orang yang nonton. Bab 642 menyelamatkan Blake gadis cantik. Setelah menutup telepon, Luke mengirim pesan ke Selina dan pergi ke tempat parkir bawah tanah. Belum ada penyelamat yang tiba di sini. Pintu masuk ke tempat parkir telah runtuh. Tidak ada teriakan minta tolong yang terdengar dari dalam. Khawatir dengan big shots di lantai atas, petugas di tempat kejadian belum sempat memeriksa area ini. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan Blake, tetapi karena dia masih bisa menelepon Claire, yang menyampaikan bahwa dia hanya terjebak, itu bukan masalah yang terlalu besar. Luke bergerak maju dengan kecepatan sedang. Tempat ini sudah runtuh di banyak bagian. Siapa yang tahu seperti apa situasi di bawah gedung? Dia juga tidak ingin dikubur. Dia mungkin tidak akan mati, tetapi akan memakan waktu dan memalukan baginya untuk merangkak keluar, tertutup tanah. Saat dia bergerak, dia mengaktifkan Sharp Nose lagi. Mengelilingi beberapa bagian yang runtuh, dia akhirnya mendeteksi aroma seorang gadis dan seorang pria. Berdiri di sebelah lubang, dia melihat ke bawah dan memahami situasi canggung yang mereka hadapi. Ada bench mewah di dasar lubang, dan setengah dari mobil itu terkubur di bawah beberapa balok semen yang retak. Itulah mengapa teriakan minta tolong di sini hampir tidak terdengar dari pintu masuk. Orang-orang di dalam mobil tidak bisa merangkak keluar dari antara blok semen, jadi mereka terjebak di dalam. Fair, Luke tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi mengamati lingkungan dengan cermat. Tempat ini tidak berbahaya baginya, tapi jika terjadi keruntuhan lagi saat dia menyeret mereka berdua keluar dari mobil, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan. Sebenarnya lebih aman bagi mereka untuk tetap berada di dalam mobil untuk saat ini. Setelah memeriksa sekeliling sejenak, Luke santai. Mobil itu kebetulan jatuh ke lorong bawah tanah. Namun, hanya ada retakan tipis di dinding semen, sehingga tidak akan runtuh dalam waktu dekat. Sekarang, semua yang menunggunya adalah kerja keras. Melompat dengan gesit ke atas mobil, dia memanggil dengan lembut, "Halo, ada yang masuk." Gadis itu, yang sudah berhenti meminta bantuan, menjadi bersemangat. "Membantu. Tolong aku terjebak di sini." Luke sedikit meninggikan suaranya. "Jangan panik. Saya membersihkan blok semen di sekitar Anda. Apakah kamu Blake?" Suara gadis itu berhenti sejenak. "Bagaimana Anda tahu bahwa? Apakah Daniel mengirimmu?" Lukas tertawa. "Claire meneleponku, aku kakaknya. Saya seorang detektif LAPD. Dia tidak pernah menyebutku." Blake berseru gembira dari mobil, "Luke. Apakah kamu Lukas?" Geli, Luke tidak berhenti bergerak dan dengan santai menggeser balok-balok semen yang berat ke samping. "Sepertinya kamu memang mengenalku. Maka saya tidak perlu memperkenalkan diri." Petik 2. Blake terkejut sekaligus senang. "Dia selalu membicarakanmu. Dia mengatakan bahwa kamu sangat luar biasa dan bahwa kamu adalah idolanya." Lukas tertawa terbahak-bahak. "Dia selalu memberitahuku bahwa aku seperti orang tua yang lambat." Mendengar suara di atasnya, Blake tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang tua yang lambat. Dia adalah petugas polisi pertama yang memasuki tempat parkir bawah tanah setelah itu runtuh. Dia lebih cepat dari orang lain. Mengobrol iseng dengan Blake, Luke bisa sedikit menenangkannya. "Blake, ceritakan situasimu saat ini. Apakah kamu terluka? Apakah Anda merasa tidak nyaman di mana saja? Bisakah Anda bergerak di dalam mobil? Juga, apakah ada orang lain di dalam mobil? Bagaimana mereka?" Jawab sesingkat dan sesederhana mungkin. Blake tercengang. Nada ini, benar-benar mengingatkannya pada ayahnya. Dia sekarang tahu mengapa Claire mengatakan bahwa dia seperti orang tua. Tapi itu hanya pemikiran yang lewat. Dia dengan cepat menggambarkan situasi di dalam mobil. Blake ada di kursi belakang. Dia tidak berpikir dia terluka, tetapi pengemudi di depannya tidak sadarkan diri dan mungkin tidak baik-baik saja. Sebelum gempa, dia baru saja turun dan hendak membawa pulang mobilnya. Gempa terjadi begitu dia masuk ke mobil, dan pengemudi menabrak mobil di sebelah mereka. Sebelum pengemudi bisa membalikkan mobil, tanah runtuh, dan mobil jatuh ke lorong bawah tanah ini untuk dikubur di bawah balok semen. Hanya bisa dikatakan bahwa Blake tidak beruntung dan beruntung pada saat yang sama. Beberapa blok semen beratnya ratusan kilogram. Namun, mereka tidak jatuh langsung dari atas untuk menabrak mobil, tetapi jatuh dari samping. Jika tidak, bagian atas mobil akan hancur, tidak peduli seberapa kokoh bench mewah itu, dan Blake akan hancur atau mati lemas. Sopir sudah tidak sadarkan diri sejak ambruk. Bagian dari sisi kanan mobil itu hancur,
membuat Blake terjepit di ruang sempit di sebelah kiri. Dia hampir tidak bisa mengalah. Saat mendengarkan Blake, Luke bergerak cepat. Dia berada di atas mobil. Tak seorang pun di dalam mobil bisa melihatnya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia pasti sudah mengeluarkannya jika dia tidak khawatir bahwa membuang balok-balok semen dengan sembarangan dapat memicu keruntuhan lagi, atau getaran lain mungkin terjadi. Bahkan saat itu, Luke telah selesai membersihkan diri pada saat Blake menceritakan tentang pengemudi dan situasinya. Bisakah kamu menjauh dari sunroof? Aku akan menghapusnya dan mengeluarkanmu, kata Luke. Blake bergeser ke dalam. Oke, dia baru saja mengucapkan kata-kata, ketika Luke meninju melalui atap yang sudah retak, meraih, dan menariknya. Dia mengeluarkan senter dan menyalakannya, sebelum memberikannya kepada Blake. Nyalakan area di mana Anda terjebak. Aku tidak ingin sendimu terkilir saat aku menggerakkanmu. Blake berhasil tersenyum meskipun dia masih takut. Tentu saja, kamu kuat. Claire mengatakan itu sebelumnya. Dia tidak benar-benar menganggapnya serius. Dalam situasi seperti ini di mana sulit untuk menggunakan kekuatan, tidak mungkin orang biasa bisa melepaskan anggota tubuhnya hanya dengan menarik. Tapi Luke bergumam dalam hati, itu bukan hanya anggota tubuh yang terkilir, jika saya benar-benar menggunakan kekuatan saya, Anda mungkin kehilangan lengan atau kaki ketika Anda keluar dari sini. Dia tidak ingin merobek yang begitu indah. Gadis. Itu benar, setelah dia menyalakan senter, Luke mengkonfirmasi identitas Blake, dan dia memang gadis yang cantik. Seperti yang dikatakan Claire, matanya besar dan berwarna biru keabu-abuan. Mereka sangat dalam, dan tampak seperti kucing. Kedua, dia memiliki dada yang luar biasa, dan itu wajar, ekap pemberian dewa. Untuk seorang gadis yang baru lulus SMA, ini benar-benar perkembangan kelas dunia. Tidak banyak gadis yang berdandan di bulan Juni Dila, melihat ke bawah dari sunroof, Luke memiliki pandangan yang sangat jelas. Claire benar, mustahil baginya untuk salah mengira Blake sebagai orang lain. Gadis-gadis cantik mungkin tidak memiliki e-cups yang cantik, dan gadis-gadis dengan e-cups mungkin tidak memiliki mata biru keabu-abuan yang besar, indah. Pikiran-pikiran ini melintas di kepala Luke dalam waktu kurang dari setengah detik sebelum dia memfokuskan kembali pada tubuhnya yang terjepit. Setelah menginstruksikannya untuk menyorotkan senter ke sekelilingnya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Melangkah ke bagian belakang kursi pengemudi melalui sunroof, dia berkata, berikan tanganmu dan mari kita lihat apakah kita bisa membantumu. Katakan padaku jika kamu merasa sakit. Blake mengulurkan tangannya, dan merasakannya digenggam oleh dua tangan besar. Dia kemudian secara bertahap ditarik oleh kekuatan yang stabil dan sangat besar. Bab 643 menyelamatkan Big Shots bodoh. Tunggu, sakit. Blake berteriak tepat ketika kepalanya mencapai sunroof. Lukas berhenti bergerak. Di mana yang sakit? Blake mengerutkan kening dan mencoba mengerahkan kekuatan beberapa kali. Ini pergelangan kaki saya. Saya pikir itu macet. Petik 2. Luke menekan kursi depan lebih keras untuk mendorongnya ke samping. Cobalah bergerak sekarang dan lihat apakah kamu bisa menarik kakimu keluar. Blake mengerutkan alisnya dan menggigit bibirnya dengan keras. Tunggu, kurasa ada ruang bagiku untuk bergerak sekarang. Mereka berada dalam posisi canggung itu selama sekitar 10 detik, sebelum ekspresi Blake tiba-tiba menyala. Oke, aku keluar. Luke, kalau begitu aku akan melanjutkan. Blake mengangguk. Luke juga tidak berdaya. Mobil itu kebetulan terjebak di dalam lorong bawah tanah, dan tidak ada cukup ruang di sekitarnya. Kaca depan terhalang oleh pengemudi dan lebih banyak balok semen. Kaca depan belakang sebagian ambruk dan juga macet. Tak satu pun dari mereka dapat diakses. Tentu saja, akan lebih mudah jika kedua korban tidak sadarkan diri, Luke bisa saja membelah bagian atas mobil dengan belati. Hal baiknya adalah Blake akan segera bebas. Sekarang setelah pergelangan kakinya bebas, Luke menariknya keluar. Namun, ketika dia merangkak keluar dari sunroof, keduanya merasa malu, karena dia terjebak lagi. Luke, aku akan menarik kakiku ke belakang dulu. Blake hanya mengangguk malu. Baru saja, dadanya yang mengesankan telah ditekan ke kaki Luke di dalam mobil. Jika Luke menggunakan lebih banyak kekuatan, dia bisa menariknya keluar, tetapi dia mungkin akan dilucuti dari gaun berpotongan rendah yang dia kenakan. Sesaat kemudian, Blake berdiri di samping Luke di atas mobil. Luke membungkuk dan meraih ponsel di kursi belakang. Dia kemudian memberikannya kepada Blake. Ayo, aku akan memberimu tumpangan. Dia membungkuk sedikit, dan dia dengan patuh naik ke punggungnya. Memegangnya dengan satu tangan, Luke mengerahkan kekuatan dengan kaki dan tangannya yang lain, dan dengan cepat memanjat keluar dari lorong yang runtuh. Tidak aman di bawah sini.
Masih ada gempa susulan samar sesekali. Luke tidak ingin melihatnya hancur sampai mati di bawah sepotong beton yang jatuh. Tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Aku akan menyelamatkan pengemudi dan membawa kalian berdua keluar bersama-sama, katanya sambil menurunkan Blake. Blake mengangguk lagi dan tidak mengatakan apa-apa. Luke melompat kembali ke lorong bawah tanah lagi dan merangkak ke dalam mobil melalui sunroof. 2 menit kemudian, dia membawa pengemudi yang tidak sadarkan diri itu ke atas. Ayo, ikuti aku. Jaga pijakanmu dan jangan terburu-buru. Mendukung pengemudi di punggungnya dengan satu tangan dan Blake dengan yang lain, Luke mengobrol dengannya untuk mengalihkan perhatiannya dari pengemudi yang berlumuran darah. Kenapa kamu di sini sendirian? Blake, aku, salah satu teman ibuku mengadakan pesta di lantai atas, jadi aku ikut dengannya. Luke, kenapa dia tidak pergi bersamamu? Ekspresi Blake tidak terlalu bagus. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, dia punya sesuatu yang lain, dan pergi dulu. Luke menatap wajah gadis itu dan merasa aneh bahwa gadis itu memanggil Claire alih-alih teman ibunya untuk meminta bantuan ketika pria itu mungkin masih berada di alun-alun. Tapi mungkin telah terjadi sesuatu yang tidak ingin dia bicarakan, jadi Luke tidak bertanya lebih jauh. Sama seperti itu, mereka bertiga dengan hati-hati keluar dari tempat parkir bawah tanah. Luke menghentikan seorang petugas patroli, memberitahunya tentang luka-luka pengemudi, dan memintanya memanggil ambulans. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Blake, "Oke, ikuti ambulans nanti, dan periksakan dirimu ke rumah sakit jika kamu merasa tidak sehat. Hubungi aku jika terjadi sesuatu." Mengatakan itu, dia memberinya kartu namanya. Blake menerima kartu itu dan berkata, "Terima kasih." Luke mengangguk dan berbalik. "Baiklah, aku harus kembali bekerja. Maaf aku tidak bisa mengantarmu, Blake melangkah maju dan memberinya pelukan dan ciuman di pipi. "Terima kasih banyak, Lukas." Luke memberikan senyum khasnya. "Sama-sama, ini pekerjaan saya." Dia kemudian berbalik dan berjalan ke alun-alun. Tetapi pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan perasaan bahwa dadanya adalah masalah nyata. Ekspresi Blake rumit saat dia berdiri di sana dan membungkus jaket kasual yang dia kenakan di sekelilingnya. Itu juga telah mengumpulkan banyak debu, tetapi masih terlihat jauh lebih baik daripada gaunnya yang kotor dan compang camping. Itu milik Luke, tetapi dia telah memberikannya padanya ketika dia melihat keadaan menyesalnya. Memikirkan apa yang Luke katakan sebelumnya, dia memiliki perasaan yang rumit. Beberapa orang mendapatkan upah yang sedikit, tetapi bersedia mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkannya. Beberapa orang bernilai miliaran menghilang saat dia masih terjebak di bawah tanah. Dia akhirnya membuat keputusan tentang sesuatu yang telah dia renungkan, dia akan tinggal bersama ayahnya di Los Angeles daripada pergi ke San Francisco. Luke tidak tahu bahwa kata-kata santainya akan mengubah nasib keluarga tertentu di masa depan. Berbeda dari gagasan Blake yang tidak bersalah bahwa dia akan menyelamatkan masa, Luke pergi ke alun-alun untuk menyelamatkan orang-orang besar bodoh itu. Itulah deskripsi yang dikirim Selina kepadanya. Dia jelas tidak dalam suasana hati yang baik. Itu karena dia sedang menaiki tangga. Pada ketinggian 82 lantai, Reddick Plaza tampak indah, tetapi ketika orang-orang besar tidak berani naik lift dan tidak bisa pergi dengan helikopter, itu menjadi gunung yang tinggi dan menjengkelkan. Dan untuk LAPD, itu bahkan lebih menyebalkan. Itu karena bos terbesar LAPD menerima beberapa panggilan yang menuntut agar orang-orang besar di lantai atas diselamatkan meskipun semua petugas sedang sibuk. Sebagai salah satu dari sedikit detektif wanita elit di zona tengah, Selina langsung diberi perintah untuk menyelamatkan 2 jagoan wanita. Dia telah mengutuk keras di tempat. Tak satu pun dari petugas di sekitarnya mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menatapnya dengan kagum. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mengutuk orang-orang besar sebagai idiot, meskipun mereka merasa bahwa deskripsi itu benar-benar cocok. Selina kesal, tetapi dia memiliki stamina yang cukup, dan hanya bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih. 2 petugas wanita lainnya yang bersamanya hanya bisa menaiki tangga dengan wajah gelap saat mereka diam-diam mengutuk para jagoan dan keluarga mereka di atas mereka dengan semua kata-kata kotor yang mereka tahu. Memikirkan tentang bagaimana mereka harus memanjat 82 lantai hanya untuk membawa sekelompok wanita turun bersama mereka lagi, hati mereka runtuh pada saat itu, mereka juga wanita. Ketika Luke menelepon, Selina dan petugas yang tidak beruntung sedang istirahat. Mendaki 50 lantai dalam satu tarikan napas benar-benar berbeda dari memanjat ke lantai 5. Jika para petinggi tidak memanggil mereka sesekali, mereka akan beristirahat di lantai 30. Saat Luke berlari ke atas dengan kecepatan normal,
dia berpikir bahwa ini terlalu membuang-buang waktu, dia harus memikirkan cara lain untuk mengusir para idiot ini. Memikirkan itu, dia mengirim pesan ke Selina. Selina bersemangat mendengar pesannya dan buru-buru setuju. Dia tidak ingin menghabiskan sepanjang malam menaiki tangga. Bab 644 Big Shots bodoh, dan mengisap. Malam ini, banyak orang di Los Angeles membutuhkan bantuan. Tapi orang-orang besar di lantai atas benar-benar orang terakhir yang membutuhkan bantuan. Luke dan Selina sama sekali tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Luke mencapai Selina dan yang lainnya 5 menit kemudian. Dia memandang petugas dan tersenyum. Tidak terburu-buru. Kami akan naik dulu untuk melihat-lihat. Jika kita bisa membersihkan area untuk helikopter mendarat, saya yakin orang-orang besar itu cukup kaya untuk memanggil helikopter untuk mengangkut mereka. Para petugas sedang duduk di tangga dan berkeringat di sekujur tubuh. Mereka mengangguk dan tersenyum, dan salah satu dengan sedikit energi berkata, "Itu bagus. Terima kasih." Dengan itu, Luke dan Selina melanjutkan menaiki tangga. Selina sudah pulih, tetapi setelah 2 lantai, Luke meletakkannya di punggungnya dan berkata dengan suara rendah, "Oke, ayo cepat naik dan singkirkan para idiot itu." Membawa Selina, Luke berlari sampai ke atap tanpa memasuki ruang perjamuan sama sekali. Dia menurunkan Selina. Keduanya memeriksa atap. Selina berkata dengan ekspresi aneh, "Bukankah itu hanya bingkai logam besar? Helikopter dapat mendarat saat dipindahkan. Mengapa mereka ingin kita naik 82 lantai untuk menjemput mereka?" Lukas merenung sejenak. Karena mereka idiot. Selina mendengus jijik. Bahkan orang idiot pun tahu cara menemukan cara untuk bertahan hidup. Tidak bisakah orang-orang itu menemukan jalan keluar untuk diri mereka sendiri? Lukas mengangkat bahu. Mereka mungkin begitu sibuk mencari uang sehingga mereka lupa bagaimana melakukan kerja keras. Oke, saya akan menarik rak logam ke satu sisi. Anda memberitahu orang-orang idiot itu, tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat itu bahwa mereka dapat memanggil helikopter dan pergi dari sini sekarang. Petik 2. Selina secara alami tidak keberatan. Dia juga menyalakan walkie-talkie dan berkata kepada petugas yang sedang beristirahat di lantai 50, "Hei, kamu tidak perlu datang ke sini lagi. Hanya beberapa bingkai logam di atap. Helikopter bisa mendarat begitu mereka dipindahkan, mengapa orang-orang itu tidak memindahkannya? Bagaimana saya tahu? Mungkin mereka semua cacat. Cacat bagaimana? Biarkan saya berpikir, secara mental, mungkin." Luke baru saja berjalan ke bingkai logam. Dia cukup terhibur dengan kata-kata Selina. Dia pasti kesal malam ini. Tapi dia tidak bisa menyalahkannya. Bahkan Luke sendiri ingin memukul seseorang. Itu hanya bingkai logam besar dan beberapa sampah lain-lain di atap. Bingkai logam telah jatuh ke landasan pendaratan, membuat helikopter tidak mungkin mendarat. Tetapi meskipun kerangka logamnya sangat besar, tidak mungkin beratnya lebih dari 10 ton. Memang, hanya beberapa orang yang tidak akan bisa memindahkannya, tetapi ada hampir 100 orang di aula perjamuan di lantai atas serta pelayan dan anggota staf, tak satu pun dari mereka yang benar-benar mencoba memindahkan rintangan itu. Mudah untuk membersihkan landasan pendaratan. Bingkai logam bahkan tidak perlu dibawa pergi, dan hanya bisa didorong 10 meter ke satu sisi. Landasannya sangat halus, dan tidak rusak sama sekali. Bahkan jika orang biasa tidak sekuat itu, 20 hingga 30 orang yang bekerja bersama mungkin bisa melakukannya. Jika orang-orang ini sedikit lebih pintar dan memiliki alat, mereka akan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam belasan menit. Tetapi sudah hampir 1 jam sejak gempa terjadi, dan orang-orang di ruang perjamuan tidak melakukan apa-apa selain memanggil polisi dan menuntut agar petugas menurunkan mereka. Betapa menjijikkan. Luke tidak repot-repot meminta bantuan. Lagi pula, dia sendirian di atap. Dia hanya menyeret bingkai logam dengan ujungnya yang tajam dari landasan tanpa tergesa-gesa. Setelah mengangkut rintangan terbesar, dia mengitari landasan pendaratan dan menendang item lain-lain di atasnya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, landasan pendaratan telah dibersihkan, dia membutuhkan waktu lebih sedikit daripada menaiki tangga. Dia tidak lengah, tetapi turun ke bawah. Los Angeles masih dalam kekacauan saat ini. Dengan identitasnya sebagai detektif dan beroperasi pada kekuatan puncak orang biasa, dia masih bisa membantu banyak orang dan mendapatkan banyak pengalaman dan poin kredit. Orang-orang besar tolol di aula perjamuan tidak layak disebut dibandingkan dengan pengalaman dan kredit. Dia baru saja mengambil beberapa langkah, ketika dia melihat sebuah helikopter terbang dengan cepat. Menyipitkan matanya, Luke menghela nafas ketika dia melihat lencana LAPD, dan hanya bisa berhenti untuk saat ini. Karena dia telah melihat mereka, dia harus memberitahu rekan-rekan yang tidak beruntung ini tentang situasinya.
Helikopter LAPD tiba dan mendarat dengan sangat cepat, pilotnya jelas seorang profesional. Lukas akhirnya tersenyum. Dia melambai dan berteriak, "Mengapa kamu di sini?" 4 anggota SWAT bersenjata lengkap keluar dari helikopter. Harrison memimpin, diikuti oleh wanita I. Sanchez. Jim juga bersama mereka. Anggota tim terakhir adalah seorang pria kulit putih bernama T.J. McCabe. Luke hanya melihatnya sekali, dalam misi pengawalan untuk Alex yang asli malam itu. Melihat Luke, Harrison memberi isyarat agar dia berbicara saat mereka berjalan. "Kami kebetulan berada di lingkungan itu, jadi kami dikirim ke sini." Mereka berlari ke dalam gedung melalui pintu atap, yang meredam suara dari helikopter, dan nada suara Harrison kembali ke volume normal. "Ini adalah pekerjaan yang nyaman, dari bos, bagi kami untuk membuat orang-orang hebat ini terkesan." Melihat ekspresi aneh Luke, Sanchez mendengus. "Bos, bukankah kita di sini untuk menyedot orang-orang kaya ini? Jangan bicara seolah itu sesuatu yang bisa dibanggakan." Lukas tertawa. Jim dan McCabe tidak bisa menahan tawa juga. Itu tidak bisa dihindari. Harrison selalu melakukan pekerjaannya sendiri. Dia baru saja menyelesaikan tugas, dan tidak akan pernah menyepelekan siapapun. Harrison berkata tanpa daya, "Bukankah kamu berada di kapal yang sama?" Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sanchez, dan wanita itu berkata dengan ekspresi santai, "Aku hanya menyukai pria yang kusuka." Dia berhenti tiba-tiba, keempat pria itu memandangnya dengan aneh, bahkan Harrison yang kesal. Sesaat kemudian, semua pria tertawa terbahak-bahak, dan Sanchez menamparkan dahinya, kesal. Dia terbiasa menjadi blak-blakan secara normal, dan secara tidak sengaja mengungkapkan sifat aslinya. Terlepas dari lelucon, Luke mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara PD telah mengkonfirmasi bahwa Harrison dan Sanchez tidak bersalah, mereka masih berada di bawah banyak tekanan. Bos mereka mengirim mereka ke sini bukan untuk menyedot orang-orang besar yang bodoh, tetapi agar mereka mendapatkan pahala. Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan prestasi mereka sebagai jaminan di lain waktu. Sementara dia merenungkan ini, Luke hanya menjelaskan situasinya dengan orang-orang besar yang bodoh dan dengan senang hati melemparkan beban itu ke tim Harrison. Melihat Luke tergelincir, Sanchez berkata dengan iri, "Hei, lihat dia. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Dia bahkan membuang ini pada kita." Harrison terbatuk dan memotong keluhannya. "Katakan itu lagi setelah 2 bulan, ketika kamu punya waktu untuk melakukan kesalahan lagi, oke?" Sanchez mengangkat bahu tapi diam. Di sisi Luke, dia memanggil Selina untuk keluar. Dia dikelilingi oleh beberapa wanita kelas atas yang ingin tahu kapan helikopter akan tiba. Pada saat itu, dia menunjuk ke pintu. "Helikopter SWAT ada di sini. Kapten mereka juga ada di sini. Mereka akan bertanggung jawab atas evakuasimu." Ketika para wanita melihat ke pintu, Selina memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Dia sudah pandai melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Bagaimanapun, dia berada di sekitar seorang guru hebat yang memimpin dengan memberi contoh sepanjang waktu, dan dia membuat kemajuan besar. Bab 645 Tamu Menginap. Dia bertemu dengan Luke di pintu dan mereka segera turun. Setelah lantai 30, mereka bertemu dengan petugas polisi yang sedang naik ke lantai atas. Mereka tersenyum dan memberitahu mereka bahwa SWAT telah mengambil alih dan mereka bisa kembali sekarang. Semua petugas polisi sangat berterima kasih. Saat mereka berlari ke bawah, Selina tidak lupa mengeluh tentang orang-orang bodoh di lantai atas. "Apakah kamu tahu betapa merendahkan orang-orang itu?" Mereka bertanya mengapa polisi belum datang. Apakah mereka berpikir bahwa mendaki 82 lantai sama dengan berjalan 100 meter? Luke melompat ke lantai berikutnya. Apakah mereka tidak takut mati? Selina juga melompat menuruni tangga mengejarnya. Beberapa dari mereka, dan beberapa datang dengan pengawal. Mereka sudah pergi saat kami tiba. Mereka yang tertinggal di lantai atas tidak berada di level itu. Lukas mendapat pencerahan. Jadi mereka mengudara dan bertingkah lebih besar dari yang sebenarnya. Selina, tentu saja. Mereka memerintah di sekitar staf dan pelayan. Mereka memiliki segala macam tuntutan dan tidak punya waktu untuk memeriksa atap. Luke merasa itu aneh. Lalu bagaimana mereka tahu bahwa helikopter tidak bisa mendarat di atap? Selina, pengawal dari orang-orang besar yang kabur duluan memeriksanya. Semua orang mendengar laporan mereka dan tidak repot-repot naik lagi. Luke, baik, kita tidak bisa berasumsi bahwa semua orang proaktif. Beberapa orang masih malas bahkan dengan ancaman kematian. Saat mereka mengejek para jagoan di lantai atas, mereka melompat menuruni tangga seperti monyet yang lincah, dan dalam 2 menit, meninggalkan alun-alun. Mereka kemudian masuk ke mobil mereka,
yang telah dikendarai Selina. Kali ini, Selina adalah pengemudi dan Luke di kursi penumpang, yang membuatnya lebih mudah untuk turun dan menyelamatkan orang. Dengan Selina mengumpulkan informasi tentang lingkungan mereka melalui drone dan kamera di mobil, operasi penyelamatannya menjadi lebih fokus. Mereka melakukan yang terbaik untuk menemukan keadaan darurat dan kecelakaan besar untuk membantu. Aliran pengalaman dan poin kredit terus mengalir ke dalam sistem. Namun, tidak ada paparazi media yang mau mewawancarai mereka. Baik sirene yang dapat dilepas yang berkedip di mobil dan lencana yang dikenakan Luke dan Selina membuat paparazi profesional ini kehilangan minat. Mobil polisi tidak jarang, dan petugas polisi menyelamatkan orang di mana-mana. Target mereka bukanlah petugas polisi biasa itu, tapi orang luar biasa itu, Batman. Superhero yang tiba-tiba muncul entah dari mana selama bencana ini adalah target mereka yang sebenarnya. Jadi, ketika helikopter media melayang di langit dan fan berita mewawancarai orang-orang yang diselamatkan oleh Batman, tidak ada yang peduli dengan detektif kecil tertentu di lencana polisi dan mobil polisi yang masih rajin menyelamatkan orang. Setelah sibuk sepanjang malam, Luke dan Selina akhirnya meninggalkan distrik pusat saat fajar. Semua departemen pelayanan publik bergegas, tetapi sebagian besar keadaan darurat telah diatasi, dan Luke dan Selina baru saja memberitahu Elsa bahwa mereka sedang istirahat. Kembali ke rumah, Luke membuka pintu dan melirik ke kamar Claire. Dia kemudian membuat gerakan diam pada Selina. Selina menatapnya dengan curiga. Luke berganti sandal rumah dan kemudian menunjuk ke lemari sepatu yang diblokir tubuhnya. Selina segera mengerti. Ada sepasang sandal hak tinggi abu-abu di atasnya. Mereka bukan milik Claire. Monyet kecil itu terlalu aktif dan hanya memakai sepatu olahraga. Sementara sepatu hak tinggi terlihat kotor, merek tersebut menyarankan bahwa harganya mahal. Claire tidak akan pernah membelinya untuk dirinya sendiri. Luke dan Selina tidak perlu terlalu berhati-hati, asalkan mereka tidak berbicara dan tertawa terlalu keras. Rumah itu cukup kedap suara. Mereka masing-masing mandi dan mengambil sesuatu untuk dimakan dari lemari es. Nugget emas menyelinap keluar dari ruangan dan mengibaskan ekornya ke arah Luke. Luke, baik, tidak ada yang terjadi di sini tadi malam. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Mata Gold Nugget melotot, itu tidak sepenuhnya puas. Itu saja, Luke memberinya 2 piring makanan dari meja. Aku membuatkanmu sesuatu. Nugget emas mengerutkan kening, tetapi setelah berpikir sejenak, ia masih menundukkan kepalanya dan fokus pada makanan. Itu telah merencanakan untuk meminta hadiah, tetapi Selina tiba-tiba memperingatkannya melalui tautan mereka untuk tidak mengatakan apa-apa. Merasakan pikiran Selina, Gold Nugget diam. Tapi masih sedikit bingung, bukankah sudah menjadi aturan manusia untuk dibayar untuk pekerjaan yang Anda lakukan? Melihat ekspresinya, Selina berkata lagi secara telepati, aturan itu tidak berlaku untuk keluarga dan teman. Saya tidak mengenakan biaya sewa untuk tidur di kamar saya setiap hari, kan? Nugget emas, dolar yang tidur di kamarmu. Selina tercengang. Anda menjadi lebih baik dan lebih baik dalam menjadi tak tahu malu. Dari siapa kamu belajar? Gold Nugget tidak berhenti makan sambil melirik seseorang di meja makan. Luke, yang telah membaca berita lokal sambil makan, menoleh. Apa yang salah? Dia tidak memperhatikan percakapan telepati mereka sama sekali, tetapi sepenuhnya fokus pada berita di tablet. Luke, kamu kembali. Seseorang memanggil dengan riang dari sisi lain ruang tamu. Luke mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Tentu saja, kami sibuk sepanjang malam, kita butuh istirahat. Anda bisa tidur sedikit lebih lama. Blake, selamat pagi. Di sisi lain ruang tamu muncul 2 gadis cantik dengan kaos longgar dan celana pendek. Rambut mereka tidak disisir dan pakaian mereka kusut. Claire berlari dan mengitari Luke saat dia berkata kepada Selina, "Baiklah, selamat pagi, Selina." Selina mengucapkan selamat pagi kembali dan melanjutkan makan, tidak terganggu sama sekali oleh sapaan polos Claire. Lukas adalah kakaknya. Secara alami, Selina tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia hanya melambaikan tangannya. Blake, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Blake berjalan sedikit lebih cepat dan tersenyum canggung. Ya. Selin, halo. Selina, jika kamu lapar, datang dan makan. Lebih mudah untuk tertidur ketika Anda kenyang. Petik 2. Blake terkejut. Anda tidur saat Anda kenyang. Berapa berat badanmu? Pakai. Tapi melihat sosok Selina, dia tidak mengatakan apa-apa. Selina tidak takut menambah berat badan. Kembali ke dirinya sendiri, Claire kemudian menyeret Blake ke kamar mandi. Sesaat kemudian, mereka kembali ke meja makan, dan semua orang mulai mengobrol. Luke dan Selina tidak bertanya mengapa Blake menginap.
Mereka tidak berpikir dia akan senang membicarakannya. Mereka berbicara tentang gempa tadi malam. Beritalah sedang diputar di tablet di dekatnya. Melihat Claire, yang sedang makan dengan riang, Luke bertanya, apakah kamu menelepon Robert dan Catherine? Claire mengangguk. Aku menelepon mereka terakhir kali dan mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir setelah aku meneleponmu. Luke tidak bertanya lagi. Setelah sarapan, Selina segera kembali ke kamarnya untuk tidur. Staminanya tidak sebaik Luke, dan dia perlu istirahat yang baik setelah malam yang sibuk. Luke, di sisi lain, membuat sendiri teko teh hijau dan menonton berita di TV di ruang tamu sambil menikmati tehnya.